Ya pemirsa, sambutan dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali yang juga merupakan mantan Menpora Republik Indonesia tadi juga menandai sebuah kedatangan atau meresmikan selebrasi kedatangan dari Timnas U22 para Garuda Muda Indonesia yang berhasil menyabet medali emas, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia dalam cabang sepak bola di SEA Games 2023. Dan pemirsa, tampaknya memang keramaian atau euforia yang terjadi di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta ini tidak hanya di kalangan fans sepak bola tanah air saja, dan juga tentunya awak media yang masih memenuhi bandara atau Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana keluarga dari para anggota tim nasional U22 ini juga datang untuk menjemput putra-putra mereka. Seperti keluarga Beckham Putra yang juga menempuh perjalanan panjang dari Bandung, Jawa Barat untuk menjemput sang putra yang berada dalam timnas atau menjadi anggota dari timnas. Anggota keluarga ini juga ketika pertandingan final SEA Games 2023 yang lalu juga ikut melaksanakan nonton bareng bersama, menyaksikan momen-momen bersejarah tersebut. Pemirsa, Anda menyaksikan momen di mana para Garuda Muda Timnas U22 sedang memasuki atau ya melakukan perjalanan menuju masuk ke bis timnas. Penuh sekali memang warga yang ingin menyaksikan kedatangan mereka. Kami masih menunggu pemirsa informasi terkait dengan tujuan atau hotel nantinya yang akan dituju oleh Timnas U22 sesampainya nanti di tempat peristirahatan lebih tepatnya. Karena memang besok pagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat 19 Mei 2023, Timnas U22 akan diarak keliling Jakarta. Sebagai tidak hanya tanda selebrasi atas pencapaian medali emas tersebut, tetapi juga terima kasih dari Timnas U22 terhadap dukungan dan juga doa masyarakat Indonesia. Tidak hanya ketika final, tetapi juga dari awal perjalanan mereka. Cukup emosional memang melihat bagaimana perjuangan Timnas U22 ini sampai akhirnya mendapatkan medali emas dalam SEA Games 2023. Di mana ya kita sedikit tarik garis ke belakang momen di saat final bola SEA Games 2023 tersebut. Mereka sempat unggul 2-0, namun di babak kedua keunggulan tersebut sedikit mengalami hambatan atau handicap dengan adanya hasil imbang begitu di akhir babak kedua dan harus mengikuti perpanjangan waktu. Dan drama terjadi ketika babak perpanjangan waktu tersebut dilaksanakan pemirsa, di mana terjadi keributan yang dimulai di luar lapangan dari bangku pemain cadangan serta official. Keributan pertama terjadi ketika aparat pengamanan harus turun tangan juga pada saat detik-detik menjelang akhir pertandingan waktu normal. Kubu Indonesia melakukan sujud syukur saat wasit Matar Ali Al-Hatmi meniup peluit tepat pada menit waktu tambahan habis. Peluit tersebut ternyata sebuah bentuk tanda pelanggaran. Dan ini adalah keributan pertama yang terjadi dan berlanjut kepada keributan kedua. Baik pemirsa, Anda melihat isi atau suasana dalam bis tempat Timnas Garuda atau Timnas U22 Garuda akan melanjutkan perjalanan mereka. Rekan kami Lika Apriliani juga berada di dalam bersama dengan awak media.
Kami masih menunggu pemirsa informasi atau momen seperti apa yang akan disampaikan, informasi seperti apa yang disampaikan oleh rekan Alika Apriliani yang ikut bersama dengan Ramadan Sananta dan kawan-kawan begitu. Gua di dalam bus ya, bergerak ya. Sorry, sampai ke belakang aja deh. MNC, aman MNC? Aman, Pak. Yen. Ya, ada laptop di sini. Ya udah, kamu tanya nih ada Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi rekan Lika Apriliani yang mendapat kesempatan untuk ikut bersama dengan teman-teman atau para Garuda Muda dalam bus timnas yang akan menuju ke tempat beristirahat mereka malam hari ini. Di mana memang kita tahu perjalanan mereka cukup panjang dan tentunya melelahkan. Jadwal penerbangan yang tercantum di website flight dari Phnom Penh, Kamboja ke Jakarta pada Kamis malam hari ini berangkat dari pukul 16.50 waktu Indonesia Barat dan tiba baru saja di Bandara Soekarno-Hatta pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Hah? Ya iya, nggak tahu dah, gua udah habis. Gua barang. Inilah suasana terkini pemirsa dalam bis Timnas U22. Tidak hanya berisi para Garuda Muda saja, tetapi juga tentunya Coach Indra Syafri bersama dengan asisten pelatih dan juga tim atau support system lainnya serta official team. Yang tampaknya juga mendapat apresiasi tentu saja yang besar, tidak hanya dari PSSI sebagai induk olahraga sepak bola terbesar nasional, tapi juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya akan mengagendakan makan bersama dengan Timnas U22 di Istana Negara. Halo. Halo. Sekali lagi pemirsa, Timnas U22 menjuarai SEA Games 2023 mendapatkan medali emas setelah mengalahkan Thailand di laga final pada Selasa 16 Mei 2023. Lewat drama perpanjangan waktu, Garuda Muda menang 5-2 setelah sempat ditahan 2-2 di waktu normal. Rekan kami pemirsa Lika Apriliani bersama dengan juru kamera saat ini sedang ikut serta di dalam bis Timnas menuju hotel tempat mereka beristirahat malam hari ini. Saya juga sebenarnya penasaran terkait dengan perbincangan mungkin yang akan dilakukan oleh Lika dalam bis terkait dengan bagaimana perasaan, tentu saja harapan-harapan yang tampaknya sudah tercapai begitu dalam final SEA Games 2023. Tapi harapan tersebut tentunya tidak akan berhenti begitu saja di final SEA Games 2023 atau medali emas SEA Games, tetapi juga bisa berlanjut ke Olimpiade atau pesta olahraga skala global, skala internasional lainnya yang tentunya akan kembali mendatangkan prestasi bagi Indonesia di kedepannya. Halo. Halo.
Ya. Iya, tinggal. Gimana udah naik belum? Astaga. Kita akan sedikit recap pemirsa perjalanan timnas Indonesia U22 dalam meraih medali emas SEA Games 2023 yang penuh dengan drama. Berbagai hambatan terjadi di partai final melawan Thailand U22 di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja pada Selasa malam. Dari mulai kena prank wasit, kemudian skor disamakan Thailand ketika laga hampir berakhir, sampai sang manajer timnas Indonesia U22, Sumarji, dipukul oleh staf pelatih Thailand U22. Semuanya mampu dilalui oleh skuad Indra Syafri sampai akhirnya menang dengan skor 5-2 dan menyabat medali emas untuk Indonesia. Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan Thailand lewat babak perpanjangan waktu. 5 gol dicetak lewat brace Ramadan Sananta, Irfan Jauhari, Fajar Fatur Rahman, dan Beckham Putra. Sementara 2 gol Thailand dicetak oleh Anan dan Burapha di menit akhir babak kedua. Dan tidak hanya euforia gol-gol yang tercipta dalam pertandingan final tersebut pemirsa, banjir kartu merah pun juga terjadi ketika final tersebut, di mana drama tersebut dimulai ketika babak pertama perpanjangan waktu dimulai saat Irfan Jauhari mencetak gol keunggulan 3-2. Saat itu terjadi atau sempat terjadi keributan yang menyebabkan Sumarji selaku manajer timnas Indonesia terkena pukul oleh oknum skuad Gajah Putih. Bibir Sumarji berdarah dan kemudian kondisi tersebut memang sempat diamankan atau ditahan oleh aparat sehingga pertandingan bisa kembali berlanjut. Hanya saja pasca keributan wasit memberikan kartu merah kepada Komang Teguh dan kiper Thailand. Kedua kubu bermain dengan 10 pemain pasca keributan tersebut. Sebab Komang Teguh dan kiper Thailand terlibat adu jotos, di mana tonjokan pertama diluncurkan pertama kali oleh kiper Thailand dan dibalas oleh Komang. Kemudian saat pertandingan kembali dilanjutkan pemirsa, salah satu pemain Thailand kembali diganjar kartu merah. Jonathan Kemdi lebih tepatnya, yang saat ini juga tampaknya memang mendapat reaksi yang beragam begitu dari netizen terkait dengan aksinya ketika pengalungan medali pada atau pasca final SEA Games 2023 lalu. 9 pemain pemirsa Thailand bermain dan kondisi ini membuat keuntungan bagi timnas Indonesia U22